Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Summa amma ba'du. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilma. Alhamdulillah, kita bersyukur dan memuji Allah Subhanahu wa Ta'ala atas nikmat-nikmat yang Allah limpahkan kepada kita. Terkhusus Allah berikan kita nikmat umur, Allah berikan kita nikmat kesempatan untuk bertemu dengan Ramadan di tahun ini, yang semoga Allah jadikan Ramadan ini penuh dengan keberkahan dan menjadi Ramadan terbaik untuk kita. Amin. Salam serta salawat untuk Nabi kita yang mulia Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, para sahabat serta seluruh pengikutnya. Bapak Ibu sekalian, kaum muslimin, jamaah salat Isya dan tarawih rahimani warahmatullah. Ketika kita di awal bulan Ramadan, kita dapati berbagai macam kegiatan-kegiatan keagamaan, masjid, surau, mushola, langgar penuh dengan sesak kaum muslimin, untuk menunjukkan bagaimana antusias kaum muslimin dalam menghidupkan bulan Ramadan ini. Maka apa yang harus kita lakukan Bapak Ibu sekalian jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di awal Ramadan ini, bahkan mungkin sebelum Ramadan sudah kita persiapkan. Yang pertama yang harus kita jadikan perhatian, yaitu kita seharusnya bergembira ketika datang bulan Ramadan. Seorang muslim, seorang mukmin tidak boleh berkecil hati. Dadanya tidak boleh terasa sempit, dadanya harus lapang ketika mendapati Ramadan ada di hadapannya. Karena dahulu, kata Abu Hurairah radhiyallahu anhu di Sunan Ibnu Majah, kata Abu Hurairah radhiyallahu anhu, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yubassiru ashabahu biqudumi syahri Ramadan. Adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dahulu memberikan kabar gembira kepada para sahabat dengan datangnya bulan Ramadan, sambil beliau bersabda, qad ja'akum Ramadan syahrun mubarak. Telah datang kepada kalian bulan Ramadan, bulan yang penuh dengan keberkahan. Hadis ini menunjukkan, kata para alim ulama, Nabi menyebutkannya sebelum datangnya bulan Ramadan. Maka ketika kita masuk di awal bulan Ramadan seperti ini, maka sudah selayaknya orang-orang mukmin bergembira. Karena kita dapati dalam hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, keutamaan dari Ramadan sangatlah luar biasa. Di antaranya Nabi sebutkan bahwasanya pintu-pintu surga dibuka 24 jam selama 1 bulan penuh. Pintu-pintu neraka ditutup. Setan-setan yang biasa mengganggu manusia dibelenggu, tidak bebas mengganggu kita sebagaimana di bulan-bulan yang lain. Di dalam bulan itu ada 1 bulan yang 1 hari malam itu lebih baik daripada 1000 bulan, yaitu malam Lailatul Qadar. Yang di awal bulan Ramadan ada penyeru yang menyeru kepada kita semua, ya baghiyal khair aqbil, wahai orang-orang yang ingin mencari kebaikan-kebaikan, kemarilah. Ini bulannya kebaikan, ini bulannya orang-orang berlomba, fastabiqul khairat, wa ya baghiyasy syahr aqsir, wahai orang-orang yang kemarin sebelum datang Ramadan suka bermaksiat, jauh dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, aqsir, disuruh berhenti. Ini bulannya kebaikan, tidak layak kita kemudian mengisi Ramadan dengan keburukan-keburukan. Walillahi utaqa'u minan nar wa dzalika kullu lailatin. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala memiliki hamba-hamba yang dibebaskan dari api neraka, dan itu terjadi setiap malam sejak awal malam Ramadan kemarin. Lihatlah Bapak Ibu sekalian jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, betapa banyak keutamaan bulan Ramadan yang Nabi sebutkan. Untuk apa sih? Untuk memotivasi kita agar kita memasuki bulan Ramadan tidak seperti hari-hari yang lain. Jangan jadikan Ramadanmu seperti hari-hari engkau tidak berpuasa. Jadikan Ramadan momentum untuk mengubah diri kita menjadi lebih baik.
Jadikan Ramadan untuk menjadi momentum bengkel hati kita, agar hati kita lebih lembut. Maka Bapak Ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, apa sih tadi yang kita pertama harus lakukan, yaitu merasa bergembira dengan datangnya bulan Ramadan. Kegembiraan itu tidak hanya dengan wujud rasa sukacita, tetapi kita isi dengan amaliyah baik yang wajib maupun yang sunnah. Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, perkara kedua yang patut untuk kita perhatikan ketika kita masuk Ramadan, yaitu ketika kita berpuasa dengan berbagai macam variasi ibadah, maka untuk mencapai derajat la'allakum tattaqun, orang-orang yang bertakwa dengan berbagai macam pahala-pahalanya, maka perlu kiranya untuk kita memperkuat rasa ikhlas kita dalam beribadah. Karena kalau kita mengikuti sunnah Nabi SAW dalam berpuasa, maka kita akan kesulitan di tengah kesibukan kita, di tengah repotnya kita dengan berbagai macam aktivitas kehidupan dunia kita. Mungkin kita tidak akan 100% sebagaimana Rasulullah SAW melakukannya. Maka paling tidak kita mendekatkan diri dengan amal-amal yang beliau lakukan. Caranya adalah salah satu, kata para alim ulama, memperkuat keikhlasan kita dalam beramal. Maka Nabi dawuh di Bukhari Muslim, man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Barang siapa yang berpuasa Ramadan karena iman, seseorang berpuasa harus meyakini ini kewajiban dari Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah firmankan di surah Al-Baqarah 183, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Allah menyeru orang-orang yang berpuasa agar mendatangi Ramadan dengan puasa. Siapa? Orang-orang yang beriman. Allah tidak menyeru ya ayyuhal muslimun. Allah tidak memanggil ya ayyuhan nas, tapi yang dipanggil orang-orang beriman. Karena tidak mudah untuk bisa melaksanakan puasa, maka panggilan imanlah itulah yang menyebabkan orang mudah untuk melaksanakan apa-apa yang Allah perintahkan. Siang hari kita lapar Bapak Ibu sekalian, makanan yang ada di meja kita halal kita santap. Kita bekerja banting tulang untuk menghasilkan makanan tersebut. Di siang hari Allah larang kita makan, Allah larang kita minum. Kalau bukan karena iman, orang tidak akan bisa melaksanakan seperti ini. Karena kalau toh dia ditanya oleh orang lain, Anda berpuasa, dia bilang berpuasa walaupun tadi sarapan, siapa yang tahu? Kecuali dirinya, kemudian Allah Subhanahu wa taala. Maka panggilan iman itulah yang menyebabkan orang-orang yang berpuasa diganjar oleh Allah Subhanahu wa taala, wa ana ajazibi. Kata Allah Subhanahu wa taala, balasannya aku langsung yang membalas. Lihatlah Bapak Ibu sekalian, betapa besar pahalanya orang yang berpuasa yang dilandasi dengan imanan. Dia berpuasa bukan karena sedang trending topik, seluruh dunia lagi berpuasa, ikut-ikutan puasa. Saya berpuasa karena sungkan dengan mertua barangkali, sungkan dengan tetangga barangkali. Bukan Bapak Ibu sekalian. Kita berpuasa bukan karena sedang tidak selera makan. Kita berpuasa bukan karena tidak punya duit untuk beli makanan, tapi Allah perintahkan dirimu berpuasa selama 1 bulan di bulan Ramadan. Maka jadilah kemudian panggilan iman itulah yang menyebabkan orang-orang mendapatkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, apa syaratnya? Ihtisab, mengharap ganjaran hanya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dengan puasanya orang-orang yang beriman, maka dia tidak minta untuk diapresiasi, tidak minta untuk diberi ucapan, wah bapak ini hebat, ibu ini soleha, rajin berpuasa. Tidak Bapak Ibu sekalian. Kita berpuasa karena mengharap ganjaran Allah Subhanahu wa taala, bukan mengharap pujian sanjungan dari manusia. Maka apa? Ihtisab, ganjarannya hanya dari Allah. Maka tidak boleh orang yang berpuasa riya, tidak boleh orang yang berpuasa kemudian muncul takjub, takabur pada dirinya. Saya lebih baik daripada si fulan, saya rajin membaca Al-Quran, tadarus sampai kemudian khatam lebih dari 2 hari 3 hari khatam. Tidak Bapak Ibu sekalian. Kita berpuasa ihtisab, mengharap ganjaran dari Allah Subhanahu wa taala. Maka ganjaran ini apa? Babur Rayyan. Allah ganjar dengan pintu khusus bagi orang-orang yang berpuasa, yaitu pintu Ar-Rayyan. Begitu seluruh orang-orang mukmin yang berpuasa masuk pintu ini, maka penjaga pintu surga menutup pintu ini rapat-rapat. Disebutkan dalam Sahih Muslim. Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, apa ganjaran orang yang berpuasa memperkuat keikhlasannya? Karena iman dan wahtisaban, hanya mengharap ganjaran dari Allah, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Maka Allah akan mengampuni dosa-dosanya yang telah lalu.
Bapak Ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian perkara yang ketiga yang harus kita perhatikan untuk bisa mengoptimalkan puasa Ramadan kita adalah agar kita mendapatkan pahala yang sempurna dari Allah Subhanahu wa taala, maka jadikan puasa ini puasa yang berkualitas. Puasa yang tidak hanya sekedar saya tidak makan, saya tidak minum, saya menahan syahwat saya di siang hari, tidak. Tetapi jadikan puasa ini sebagaimana kata Imam Ibnu Qudamah rahimahullah ta'ala. Beliau katakan salasun maratib, ada 3 tingkatan orang yang berpuasa. Yang pertama yaitu shaumul umum, puasanya orang-orang yang awam, yang tidak hanya makan, tidak minum, tidak berhubungan suami istri, selesai. Lesannya masih mengucapkan kata-kata dusta, lesannya masih menggibah, lesannya masih suka mencela orang lain, telinganya masih mendengar apa-apa yang Allah haramkan, telinga matanya masih melihat apa-apa yang Allah haramkan, maka ini puasa basic, puasanya orang-orang awam, kata Imam Ibnu Qudamah rahimahullah ta'ala. Bukankah kita telah berpuasa sekian puluh tahun Bapak Ibu sekalian sejak kita akil balik? Apakah kita cukup hanya dengan puasanya orang awam? Tentu tidak. Kita tingkatkan derajat kita menjadi puasa yang shaumul khusus, yaitu puasa selain tidak makan, tidak minum, menahan syahwatnya di siang hari, maka dia puasakan pula telinganya, dia puasakan pula pendengarannya, penglihatannya, dan lesannya untuk tidak menyakiti hati orang lain, untuk tidak mengucapkan ucapan-ucapan yang kotor dan seterusnya. Maka ini tingkatan orang yang berpuasa yang khusus. Kalau kita ingin tingkatkan kembali pada tingkat yang ketiga, yaitu shaumul khususil khusus, puasanya orang yang khusus di atas khusus, yaitu selain yang 2 tadi, maka dia puasakan hatinya dari apa-apa yang melalaikan dirinya dari mengingat Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu, sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, memberikan pesan kepada kita. Jika engkau berpuasa, puasakan pula lah pendengaranmu, puasakan pula lah penglihatanmu dan lesanmu. Jangan jadikan hari-hari puasamu seperti engkau sedang tidak berpuasa. Ini gambaran yang sangat-sangat indah bagaimana para sahabat Nabi SAW dalam menghormati bulan puasa. Jangan sampai Bapak Ibu sekalian, di bulan Ramadan pekerjaan ghibah kita masih jalan, dusta kita masih jalan, dan hal-hal yang buruk lainnya. Maka kata para alim ulama, orang yang melaksanakan perkara-perkara seperti ini secara fikih hukumnya dia sah melaksanakan ibadah puasa, tidak perlu mengqadha, tetapi dia tidak mendapatkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala satupun. Allah tidak butuh lapar kita, Allah tidak butuh haus kita, karena ternyata ketika kita berpuasa tidak menjaga kualitas ibadah kita. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ini pengingat bagi saya pribadi. Umur kita tidak panjang Bapak Ibu sekalian. Umur kita, usia umat Rasulullah usianya 60-70 tahun. Yang lebih dari itu sedikit, kata beliau sallallahu alaihi wasallam. Artinya ketika tahun ini Allah berikan kita kesempatan menghirup udara Ramadan, maka manfaatkan betul setiap detik waktu kita untuk mengisi Ramadan dengan amal-amal soleh. Jadikan Ramadan ini Ramadan yang berkualitas. Kalau tahun kemarin kita tidak khatam Quran, minimal tahun ini kita khatam sekali. Kalau tahun kemarin khatam sekali, jadikan tahun ini 2, 3, 4 kali, begitu seterusnya. Karena Nabi kita Shallallahu Alaihi Wasallam di bulan Ramadan beliau sangat-sangat intens, beliau sangat-sangat semangat dalam membaca Al-Quran, dan di tahun beliau wafat, beliau khatam 2 kali dengan malaikat Jibril alaihissalam. Lihatlah bagaimana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di akhir hidup beliau memperbanyak kualitas ibadah beliau. Di akhir hidup beliau, di tahun beliau wafat, beliau iktikaf 20 hari. Sementara di tahun-tahun sebelumnya beliau iktikaf 10 hari. Untuk menunjukkan apa Bapak Ibu sekalian? Semangat Nabi SAW dalam menutup akhir hidup beliau dengan kebaikan-kebaikan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak tahu umur kita sampai kapan. Kita tidak tahu siapa yang lebih dulu menjumpai Allah Subhanahu wa taala. Tapi yang jelas maut senantiasa mengantri kita untuk siapa yang lebih dulu dan siapa yang berikutnya. Maka tugas kita Bapak Ibu sekalian mengisi saat ini kebaikan yang Allah berikan, nikmat umur, gunakan sebaik-baiknya untuk menjaga kualitas ibadah kita, yang semoga Allah Subhanahu wa taala jadikan Ramadan ini Ramadan terbaik untuk kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa mengampuni dosa-dosa kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa menerima amal-amal ibadah kita, baik yang wajib maupun yang sunnah, dan semoga Allah panjangkan umur kita sampai menyelesaikan Ramadan nanti bertemu dengan 1 Syawal. Semoga Allah Tabaraka wa taala hidupkan kita
di atas sunnah Nabi-Nya Shallallahu Alaihi Wasallam, dan wafatkan kita di atas husnul khatimah, dan kumpulkan kita semua, keluarga kita, sahabat-sahabat kita, teman-teman kita, tetangga-tetangga kita di surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Aqulu qouli hadza subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.